Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu guru jenjang sekolah dasar atau MI ya, Madrasah Ibtidaiyah, untuk belajar bersama, mengkaji, berlatih ya, bagaimana penyusunan modul ajar. Nah, untuk persiapan implementasi kurikulum merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Baik, pada kali ini di video ini saya menyajikan contoh modul ajar untuk tingkat sekolah dasar ya. Dalam hal ini kita akan belajar menyusun tentang modul ajar untuk SD di mata pelajaran matematika. Baik, sebelum-sebelumnya ya di video yang lain sudah saya sampaikan tentang bagaimana cara penyusunan modul ajar, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama seperti apa susunan atau sistematika modul ajar ya untuk tingkat SD atau MI. Sebelumnya sudah di-upload ya tentang untuk modul ajar PAUD. Nah, kali ini kita hadir untuk modul ajar SD. Judulnya modul ajar Geometri fase C kelas 5. Volume kubus dan balok. Nah, baik. Pertama, ini ada ya bagian 1 adalah susunannya, identitas dan informasi mengenai modul. Nah, sebenarnya bentuk modul ajar atau RPP di kurikulum merdeka ini bisa variasi ya. Silakan berkreasi Bapak Ibu guru. Yang penting modul ajar itu bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan karakteristik sekolah maupun siswanya ya, sehingga Bapak Ibu bisa menerapkan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Baik, pada bagian 1 ini identitas dan informasi mengenai modul. Ya, di sini saya hadirkan, mohon izin kepada Pak Agus Hermanto ya, guru SDN 3 Segobang ya, untuk menyajikan contoh hasil karya Bapak ya sebagai referensi untuk rekan-rekan guru SD di seluruh Indonesia. Pada bagian 1 di sini oleh Bapak Agus disampaikan identitas dan informasi mengenai modul, yaitu pertama kode modul ajar. Bisa Bapak Ibu guru bisa membuat ya kodenya. Kemudian kode ATP acuan juga dituliskan. Nama penyusun, institusi atau sekolahnya, dan tahun di susunnya modul ajar ini. Di sini disusun oleh Agus Hermanto SPD, SDN 3 Segobang pada tahun 2020. Jenjang sekolah dasar, fase atau kelas fase C kelas 5. Domain atau topik geometri. Kata kunci volume bangun ruang, kubus, balok. Pengetahuan keterampilan prasyarat, mengenal dan memahami satuan panjang, mengenal bilangan kuadrat, mengenal satuan volume. Alokasi waktu 525 menit. Jumlah pertemuan CP ya, 3 kali pertemuan. 1 pertemuan pertama 5 kali 35 menit, 35 menit sama dengan 175 menit, 5 jam pelajaran.
Pertemuan kedua 5 kali 35 menit sama dengan 175 menit atau 5 jam pelajaran. Yang pertemuan ketiga 5 kali 35 menit atau 175 menit atau 5 jam pelajaran. Moda pembelajaran adalah tatap muka, kemudian metode pembelajaran discovery learning dan cooperative learning. Sarana prasarana ruang kelas, meja dan kursi siswa yang ditata berkelompok, laptop, LCD proyektor, dan jaringan internet. Target peserta didik reguler, tipikal ya, cerdas, istimewa, berbakat istimewa. Karakteristik peserta didik, modul ini dapat digunakan oleh semua karakteristik peserta didik. Daftar pustaka di sini dicantumkan ya, daftar pustakanya yang Bapak Ibu guru gunakan ya. Referensi lain ya, di sini bisa diakses, dituliskan linknya ya Bapak Ibu guru. Baik, nah di sini Bapak Agus menyampaikan ya link dari berbagai sumber yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, gambaran umum modul rasionalisasi, urutan materi pembelajaran dan rencana asesmen. Nah, di sini rasionalisasi bisa disampaikan secara singkat ya. Kemudian di sini urutan materi pembelajaran. Satuan volume, bilangan pangkat 3 dan bilangan akar pangkat 3, menghitung volume bangun ruang, kubus dan balok menggunakan kubus satuan, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume, bangun ruang, kubus dan balok. Rencana asesmen. Asesmen formatif ya kelompok. Asesmen formatif digunakan ketika pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Asesmen formatif yang dirancang untuk dilaksanakan secara kelompok. Asesmen sumatif individu. Asesmen sumatif digunakan ketika di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah diajarkan. Asesmen sumatif dirancang untuk dilaksanakan secara individu. Nah, baik. Langkah ya, bagian kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran. Topik umum, volume, bangun ruang, kubus dan balok. Topik pertemuan 1, satuan volume, bilangan pangkat 3 dan bilangan akar pangkat 3. Pertemuan 2, topiknya adalah menghitung volume dengan volume bangun, ruang, kubus dan balok menggunakan kubus satuan. Topik pertemuan 3, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume, bangun ruang, kubus dan balok. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menentukan volume bangun ruang sederhana, kubus dan balok menggunakan kubus satuan dengan benar. Pemahaman bermakna. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik akan memahami cara menentukan volume bangun ruang sederhana, kubus dan balok menggunakan kubus satuan serta dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan volume bangun ruang dan kubus dan balok. Pertanyaan pemantik, bagaimana peserta didik dapat menentukan volume bangun ruang sederhana, kubus dan balok menggunakan kubus satuan? Bagaimanakah peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan bangun ruang, kubus dan balok? Profil pelajar Pancasila yaitu dimensi bernalar kritis, kreatif dan mandiri. Urutan kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama yaitu langkah-langkah yang perlu dilakukan guru sebelum melaksanakan pembelajaran, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan,
menyiapkan materi pembelajaran, menyiapkan lembar kerja siswa, mengelola kelas disesuaikan dengan alur pembelajaran. Perkiraan waktu persiapan pembelajaran 2 jam atau 120 menit. Kemudian alat, materi ajar, alat dan bahan. Materi atau sumber pembelajaran utama menjelaskan satuan volume, menentukan bilangan berpangkat 3, akar pangkat 3, sumber belajar. Nah, di sini dituliskan linknya ya. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan, kertas manila, spidol, penggaris dan sebagainya ya Bapak Ibu, tergantung pada ini. Nah, perkiraan biaya ini juga bisa dituliskan maupun tidak ya, tergantung pada Bapak Ibu guru untuk variasinya ya. Nah, baik. Alur kegiatan pembelajaran. Ya, alur kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan ya, diantaranya guru menyapa dan mengucapkan salam kepada peserta didik. Peserta didik bersama guru berdoa sebelum pembelajaran. Guru menanyakan kehadiran peserta didik melakukan kegiatan pembiasaan seperti membaca 15 menit. Peserta didik menerima informasi berkait dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Guru dapat menanyakan materi prasyarat kepada peserta didik tentang satuan panjang dan bilangan kuadrat. Guru menyampaikan ya peserta didik melakukan kegiatan pembiasaan ya. Guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Guru dapat menanyakan materi prasyarat peserta didik tentang satuan panjang dan bilangan kuadrat. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan inti, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 2-5 peserta. Guru menunjukkan wadah berbentuk kubus berisi air penuh dan menanyakan kepada peserta didik tentang banyaknya air yang terdapat di dalam botol. Peserta didik berdiskusi tentang isi dalam wadah tersebut. Guru memberikan stimulasi sebagai pengantar untuk menjelaskan satuan volume. Peserta didik mengamati video yang diberikan oleh guru. Alternatif bagi sekolah yang belum memiliki sarana prasarana seperti LCD proyektor, laptop, dan jaringan internet, guru bisa menggantikannya peran tersebut dengan menjelaskan tentang satuan volume. 4. Peserta didik berdiskusi tentang hasil pengamatan video tersebut. Guru memfasilitasi peserta didik yang mengalami kesulitan. Nah, di sini Pak Agus menyampaikan nih video ya, yang ditampilkan di layar LCD proyektor. Nah, kemudian peserta didik berdiskusi tentang hasil pengamatan video tersebut. Guru memfasilitasi peserta didik yang mengalami kesulitan. 5. Memberikan penjelasan tentang konsep satuan volume melalui tangga satuan. Guru dan peserta didik melakukan tanya jawab dengan mengerjakan soal berkait satuan volume. Guru berkeliling memfasilitasi peserta didik yang mengalami kesulitan. Peserta didik mengkomunikasi hasil pekerjaannya di depan kelas. Peserta didik lainnya memberikan tanggapan dan masukan. Kemudian peserta didik mengamati video tentang bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Alternatif, apabila di sekolah belum ada fasilitas LCD proyektor, guru bisa menggantikan peran tersebut dengan menjelaskan tentang bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Peserta didik berdiskusi tentang hasil pengamatan video tersebut. Guru memberikan soal sebagai penyemangat peserta didik untuk lebih memahami konsep bilangan berpangkat 3. Peserta didik melakukan tanya jawab terkait materi yang dipelajari. Guru memberikan kuis ya, misalnya pertanyaan berkaitan dengan volume, bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3.
Peserta didik bersama guru menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran. Guru memberikan tugas mandiri individu kepada peserta didik berkait dengan materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, kegiatan penutupnya, peserta didik melakukan refleksi terhadap proses kegiatan pembelajaran hari ini dengan arahan guru. Peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah dipelajari. Peserta didik mendapat umpan balik dari guru terkait pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta didik. Peserta didik mendapatkan informasi tentang rencana pembelajaran pada pertemuan berikut. Peserta didik menyampaikan lagu wajib nasional dan lagu daerah misalnya. Peserta didik dipersilahkan berdoa mensyukuri atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Guru mengucapkan salam penutup. Nah, ini ya Bapak Ibu tentang modul ajar ya untuk tingkat SD. Nah, kebetulan ini sudah diinikan. Silakan Bapak Ibu bisa membuat dengan variasi ya secara kreatif tentang bagaimana modul ajar disusun untuk disampaikan disesuaikan dengan kondisi di sekolah ya. Seperti tadi dicontohkan, kalau Pak Agus ini di sekolahnya ada LCD proyektor maka digunakan. Bagi sekolah-sekolah yang belum mempunyai maka bisa peran guru itu untuk menyampaikan secara langsung ya bagaimana cara membuktikan misalnya masalah volume ya. Seperti apa volume, seperti apa cara mencari ini ya volumenya dengan rumus-rumus dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, itulah ya contoh modul ajar untuk tingkat SD MI ya yang sudah dibuat oleh Bapak Agus ya, sehingga kita mendapatkan referensi yang baik ya dari beliau. Baik Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa mengembangkannya. Selamat bertugas, selamat berkarya, semoga sukses. Demikian, ikuti video berikutnya ya. Di antaranya bagaimana asesmen, penerapan asesmen, dan bagaimana rapot untuk kurikulum Merdeka. Silakan disimak terus dari channel Praitno Berbagi. Terima kasih. Mohon dukungan, subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan notifikasinya sehingga mendapatkan video-video terbaru dari Praitno Berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.